Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ayub pasal yang ke-36, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29, lalu dilanjutkan dengan pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayub pasal yang ke-36, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29, lalu dilanjutkan dengan pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Ayub pasal yang ke-37 ayat yang ke-6. Kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Judul renungan kali ini, Perenungan di Tengah Salju, ditulis oleh Tim Gustafson. Over the Rain adalah grup musik yang dinamai menurut sebuah kawasan pemukiman buruh di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Mereka biasa menyanyikan lagu-lagu tentang perubahan yang terjadi setiap tahun pada kota itu. Setiap tahun ketika salju turun untuk pertama kalinya, kami merasa seperti sesuatu yang suci sedang terjadi. Ujar Linford Detweiler, salah seorang pendiri grup musik tersebut. Rasanya seperti permulaan yang baru. Kesibukan kota menjadi berkurang dan suasananya pun lebih tenang. Mereka yang pernah mengalami hujan salju pasti mengerti bagaimana peristiwa itu membuat orang terinspirasi untuk menciptakan lagu. Keheningan magis seolah melingkupi dunia, sembari turun salju menutupi permukaan bumi yang kotor dan suram. Untuk sejenak, musim dingin yang suram menjadi lebih cerah, menggerakkan kita untuk merenung dan bergembira. Elihu, salah seorang teman Ayub yang mungkin memiliki pandangan yang cukup benar tentang Allah, menyatakan bagaimana alam ciptaan Allah menuntut perhatian kita. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan, katanya. Dalam Ayub pasal ke-37 ayat yang ke-5. Ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Ayat yang ke-6. Keindahan peristiwa itu dapat membuat kita terpukau, dan kita seakan dipaksa berhenti sejenak untuk merenung. Dihentikannya pekerjaan manusia supaya mereka tahu bahwa ia sedang bekerja, kata Elihu, di ayat yang ke-7 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Alam terkadang menarik perhatian kita dengan cara-cara yang tidak lazim. Namun apapun yang terjadi kepada kita atau yang kita amati di sekeliling kita, setiap momen, baik yang menakjubkan, menakutkan, atau biasa-biasa saja, dapat menggerakkan kita untuk memuji kebesaran Allah. Jiwa kita yang lembut mendambakan perhentian sejenak dari segala kesibukan.
Sahabat ODB, peristiwa atau hal apa yang mendorong Anda untuk merenungkan kebesaran dan kreativitas Allah? Dan bagaimana Anda dapat mengalami keajaibannya dalam momen-momen biasa hari ini? Ya Bapa, tolonglah aku agar dapat melihat pekerjaan tangan-Mu dalam segala sesuatu yang kutemui hari ini. Berilah aku hati yang dapat menghargai karya-Mu yang luar biasa. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread to